mau beralih lagi ke Bandung ini. Prof Hasan, apakah monitor Prof Hasan? Kangen kemarin beliau berhalangan ini, Prof Hasan. Ada Gus. Alhamdulillah. Silakan Prof Hasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ini untuk masukan-masukan tadi ya, pemikiran-pemikiran. Saya pikir penting sekali nih ya dari Mas Wahid, Pak Imam tadi, Pak Siroji, Pak Buya tadi ya, Pak Arif, kemudian Pak Rektor Muhammadiyah Gorontalo tadi, juga Pak Sofyan Sauri ya, dan Ibu tadi terakhir ya. Jadi memang potongan ayat ini ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub ini sejak lama ini apa ya, membuat saya berpikir terus ya. Gusti Allah mengatakan hanya dengan mengingat Gusti Allah hati menjadi tentram gitu ya. Nah, saya ini kebetulan orangnya memang suka mikir gitu ya. Eh, Mungkin overthinking kadang-kadang ya. Eh, saya berpikiran ini maksudnya apa ya? Mengingat itu berzikir itu maksudnya apa ya? Kenapa kita berzikir itu bisa menenteramkan hati ya? Nah, karena saya orang yang suka belajar luar angkasa, space gitu ya. Pertama-tama saya memang mempelajari dulu ya berusaha lah ya. Sosok Allah itu seperti besarnya tuh seperti apa ya? Jadi seperti saya sering sampaikan, alam semesta kita yang teramati saat ini diameternya itu 93 miliar tahun cahaya ya. Jadi kalau kita bergerak dengan kecepatan 300.000 kilometer per detik, eh, itu diameternya itu 93.000 miliar. Dan alam semesta ini berkembang terus ya, diperluas terus oleh Gusti Allah ya dalam beberapa ayat Quran. Dan para astronom dan juga di Quran disampaikan bahwa alam semesta ini berlapis-lapis ya. Ada 7 alam semesta. Isra Mi'raj kita tahu juga ada langit pertama dan 7. Walau alam ya, tadi yang pertama saja itu masih berkembang terus, itu sudah 93 miliar tahun cahaya. Kemudian di ayat kursi dikatakan bahwa arsy Allah itu lebih luas dari langit dan bumi. Jadi lebih luas dari 7 alam semesta. Itu baru arsy Allah. Jadi Allahnya sendiri kita tahu pasti walau alam ya. Allahu Akbar ya. Jadi dari mengingat itu jadi saya la- uh, mengatakan memang Gusti Allah itu tidak bisa dibayangkan, besar sekali ya. Itu pertama. Dan kalau kita lihat alam semesta, bumi kita ini kan sebenarnya ya di mana ya? Kita tidak bisa mengatakan Allah itu di atas, di bawah, karena semua alam semesta itu mencakup bumi kita ini kan. Jadi alam semesta ini ya bumi itu di dalam alam semesta. Jadi Allah itu kalau dikatakan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita, ya itu betul ya secara ilmiah memang kita berada di dalam mungkin di dalam cakupannya kekuasaan Allah ya. Kita sulit menghindar gitu ya. Jadi dari situ kemudian saya mengatakan ya memang kita harus mengingat Allah karena Allah itu sangat sangat apa ya sangat akbar ya. Itu pertama. Dan kemudian kenapa kita harus mengingat Allah? Di samping Allah itu sangat-sangat berkuasa menentukan hidup matinya kita, ilmu manusia ini juga kan sangat terbatas ya. Kita itu rabun secara spasial dan secara temporal ya. Rabun temporal jelas, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita atau bangsa Indonesia 5-10 tahun berikutnya ya. Dan kemudian kita juga tidak tahu secara spasial meskipun sudah ada internet dan segala macam, tapi kan kita tetap banyak tidak tahu apa yang terjadi di Afghanistan, di Israel, di Palestina yang detail ya kita tidak tahu. Jadi ilmu Allah itu sangat luas, manusia sangat lemah
Nah, dari situ pikiran saya kan jadi zikir dalam seperti kata Gus Wahid tadi dalam tataran pikiran, saya juga berzikir. Saya mengingat Allah, waduh maha besar dan segala macam. Sehingga saya itu akhirnya memang bisa menjadi lebih tenang begini. Misalnya kalau kita lihat kondisi Israel yang sekarang membantai saudara-saudara kita di Palestina, menyerang Libanon, Suriah, kemudian dengan Iran gitu ya. Mungkin sebagai manusia kita galau ya. Tetapi kalau saya mengingat kekuasaan Allah, saya mengatakan saya tidak perlu terlalu galau ya. Allah, Gusti Allah punya skenario. Pasti ada sesuatu ini ya. Justru saya berusaha menunggu apa yang Gusti Allah akan lakukan terhadap kasus ini ya. Dan di cerita-cerita di Quran kan cukup banyak ya. Kalau kita lihat kan Fir'aun itu 40 tahun ya. Sampai Bani Israel pun mengatakan kapan pertolongan Allah datang ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu berdoa agar dapat anak segala macam baru sesudah 70 tahun. Apakah sebagai manusia beliau risau walau alam? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita tahu beliau selalu mengingat Allah ya. Dan banyak kejadian di dalam dunia politik pun semacam itu. Banyak rekan-rekan yang awalnya itu sangat bergembira mendapat jabatan, tapi setelah beberapa tahun sangat bersedih karena jabatan itu. Jadi seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, pemberian Gusti Allah itu bisa jadi bukan pemberian. Dan penolakan Gusti Allah itu bisa jadi justru pemberian. Oleh sebab itu di era sekarang sebelum 20 Oktober mungkin banyak rekan-rekan yang menunggu telepon dari Pak Presiden gitu ya akan jadi menteri. Tapi kalau kita berzikir dengan pikiran kita mengingat Allah, kekuasaan Allah, kita tenang-tenang saja. Kalau kita diberi amanah, hati-hati, belum tentu itu baik ya. Tapi kalau kita tidak diberi amanah, juga jangan bersedih. Hati kita tentram saja terus. Jadi menurut saya zikir dengan pikiran ini yang memahami kekuasaan Allah, ilmu Allah, skenario Allah, membuat orang itu biasa-biasa saja. Maksudnya hatinya tentram terus. Diberi oleh dunia atau ditolak oleh dunia, dia tidak ini ya, tidak galau ya. Biasa-biasa saja ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi berdasarkan waktu ya. Apa yang kita anggap baik sekarang belum tentu baik. Apa yang tidak kita anggap baik itu baik ya. Jadi menurut saya memang zikir itu tataran pertamanya tuh pikiran dulu, mindset kita ya. Kita mindset kita harus selalu ingat kepada Allah ya, seperti dikatakan rekan-rekan tadi dan ibu-ibu tadi ya. Sehingga saya pun sekarang ini apa saja sekecil apapun saya selalu minta tolong ke Allah. Jadi saya mau ujian, mau khutbah, mau ngajar, saya minta tolong. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah ya. Bahkan kalau kehilangan sesuatu pun saya minta kepada Allah ya. Kenapa saya minta? Karena saya tahu Allah itu maha luas, maha besar ilmunya ya. Nah, kedua memang Kanjeng Nabi SAW menyarankan kita juga berzikir dengan lisan ya. Dengan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar ya. Dan seperti kata Gus Wahid tadi, ada sesuatu yang memang ilmu kita tidak nyambung ini ya. Memang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua makhluk itu sebenarnya bertasbih ya. Cuma kita tidak tahu saja cara tasbihnya angin, burung, gunung, lautan bagaimana ya. Tetapi kalau kita juga berzikir, bertasbih dengan lisan, sebenarnya saya nggak tahu. Ilmu saya mengatakan kalau frekuensi kita resonansinya sesuai dengan alam semesta, insya Allah kita akan tenang dan baik-baik saja ya. Jadi memang di samping mindset pikiran itu berzikir, menurut saya lisan juga perlu ya. Dan saya pikir zikir ini yang paling mudah ya. Dengan lisan paling mudah ya. Kita sambil naik mobil, sambil lari, sambil jalan kaki, kita masih bisa berzikir terus ya. Atau dan sekalian bersalawat kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi menurut saya lisan pun nggak boleh ditinggalkan ya. Tetap harus dilakukan.
Nah, yang ketiga menurut saya zikir hati ya. Eh, Pikiran kita, lisan kita, dan hati kita juga menurut saya ya mesti ya. Eh, Hati ini kan apa ya? Ya kalau kita lihat lapisan hati ini mulai dari terluar ya, sadar, kemudian lapisan kedua kolbu, kemudian ke fuad, kemudian ke lub yang paling akhir. Menurut saya memang ini semua semacam kalau istilah komputer itu database kita itu di hati sebenarnya ya. Jadi zikir-zikir yang sifatnya mindset, lisan dan segala macam itu mau nggak mau nanti akan masuk ke hati. Secara secara apa ya kalau kita belajar database gitu ya. Dan kalau sudah masuk ke yang paling dalam yaitu loop yang lapisan paling dalam itu tidak akan teriris ya, unerasable part of the heart ya. Jadi menurut saya memang mindset dan lisan ini harus dibiasakan agar pelan-pelan masuk ke dalam hati kita ya, zikir hati. Tapi saya juga tadi seperti yang Pak Buya tadi katakan, Pak Sekjen MUI juga setuju bahwa zikir pikiran, lisan, dan hati ini menurut saya harus masuk ke tataran aksi ya. Zikir dalam aksi dan tindakan ya. Ini kita mulai harus pikirkan bagaimana aksi zikir itu, zikrullah, di dalam dunia politik, dunia ekonomi, dunia pendidikan, dan seterusnya. Jangan seperti kata Pak Zul tadi ya, kita mungkin mindsetnya berzikir, lisan berzikir, hati berzikir, tapi aksi tindakan kita keseharian di kampus itu tidak menunjukkan bahwa kita ingat Allah gitu ya. Korupsi jalan terus gitu ya. Melakukan hal-hal yang tidak pantas dalam kenaikan pangkat jabatan jalan terus. Melaksanakan hal-hal yang tidak pantas dalam pemilihan pejabat di kampus jalan terus ya. Menurut saya ini tidak sinkron ya. Jadi kalau menurut saya zikrullah itu pikiran, lisan, hati, aksi, tindakan tuh harus sinkron. Nah, insya Allah kalau empat-empatnya sinkron, itu otomatis hati akan menjadi tentram sendiri ya. Karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang membuat hati tidak tentram ini umumnya dosa ya. Ada sesuatu yang kita menentang Allah. Jadi dari sini saya juga mengatakan bahwa sebenarnya zikir itu adalah takwa ya. Kalau kita mengikuti semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, kita ridho dengan semua ketetapan Gusti Allah, berarti itu kita mengingat Allah. Itu kita zikir pada Allah. Dan insya Allah kita akan terbebas dari mudah-mudahan insya Allah dari dosa dan kesalahan. Sehingga kemudian hati kita menjadi tentram ya. Jadi kalau ada misalnya koruptor atau tersangka koruptor tiba-tiba sakit, kalau menurut saya dia tidak berpura-pura. Memang teorinya kalau seorang itu melakukan kesalahan dosa dan dia ketahuan panik, ya dia pasti tidak akan tentram ya. Dan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dosa kesalahan itu adalah yang orang lain kita itu tidak suka kalau orang lain tahu ya. Nah begitu dibuka KPK pasti akan tidak tentram ya. Padahal kalau dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah, mengikuti semua aturan, jauhi larangan, dan ridho dengan segala kondisi, insya Allah dia akan tentram ya. Jadi kira-kira itu sedikit pemikiran dari saya, Gus Wahid Luar dan biasa. rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus terang ini saya lagi Amin. terus mikir tentang potongan ayat tadi ya. Karena itu solusi kehidupan di zaman modern lah saya pikir. Mudah-mudahan, walau alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Masya Allah.